Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kenikmatan yang tiada tara sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan lancar. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah suri tauladan kita, panutan kita dan idola kita. Pemirsa, kurma yang diharam hati Allah Subhanahu wa taala. Tema kurma pada hari ini adalah cara meraih pahala puasa tanpa berpuasa. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang makan dan bersyukur memiliki pahala seperti pahala seorang yang berpuasa dan bersabar. Nah, seorang yang makan sedang ia bersyukur memiliki kedudukan yang sama dengan seorang yang berpuasa sedang ia bersabar. Selama melakukan ibadah puasa, seorang hamba hendaknya menghiasi hidup dengan sabar dan syukur. Sabar ketika mengalami lapar dan dahaga, kemudian syukur ketika mendapatkan makan dan minum ketika berbuka. Nah, sabar saat berpuasa di siang hari akan menyempurnakan pahala puasa. Dan syukur saat makan dan minum di malam hari akan melipat gandakan pahala. Subhanallah. Di mana saat ia merasakan kesyukuran akan melipat gandakan pahala sebanding dengan pahala puasa yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Maka dari itu kita dalam puasa ini harus sabar dan selalu bersyukur kepada Allah, karena tidak semua orang mengalami puasa di bulan Ramadan ini. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah masih melewati puasa Ramadan tahun ini. Nah, kemudian dari hadis tadi dapat diambil nilai-nilai keutamaan hadis pahala puasa tanpa berpuasa. Yang pertama adalah memiliki kedudukan yang sama. Hadis tadi menerangkan bahwa suatu makanan diiringi dengan rasa syukur kepada Allah memiliki kedudukan yang sama dengan berpuasa dari suatu makanan disertai dengan kesabaran dan keikhlasan tentunya. Kedua adalah bentuk lain dari tindakan melipat gandakan pahala puasa. Nah, hadis tadi juga menunjukkan bahwa ketika melipat gandakan pahala puasa dengan catatan tetap berpuasa di siang hari dan mensyukuri setiap makanan yang kita makan sejak waktu buka sampai hingga sahur lagi. Nah, yang ketiga adalah batas minimal syukur dan sabar. Nah, agar mendapatkan pahala dari Allah SWT, kapasitas sabar yang seperti apa agar dapat mengiringi puasa, dan kapasitas syukur yang mengiringi makan hendaknya di atas ambang minimal, ya, yaitu sebagaimana yang dikemukakan Imam Al-Qari, ya. Batas minimal syukur adalah tetap membaca basmalah ketika hendak makan dan membaca hamdalah ketika selesai makan. Nah, sedangkan batas minimal kesabaran adalah menahan diri, menahan hawa nafsu dari hal-hal yang dapat membatalkan atau merusak pahala puasa. Ya, semakin besar kapasitas syukur yang mengiringi makan dan semakin besar kapasitas sabar yang mengiringi puasa, maka semakin besar pula pahala yang didapatkan, ya. Kemudian yang keempat dari nilai-nilai keutamaan hadis tadi adalah membingkai hidup dengan sabar dan syukur. Kita sudah tidak asing lagi mendengar tentang kata sabar dan syukur, ya. Hadis tadi juga mengisyaratkan bahwa kita harus membingkai hidup dengan penuh rasa syukur dan sabar, ya. Sabar ketika sedang mengalami kesulitan, mendapatkan cobaan, ya. Kemudian
bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan ya. Jadi setiap hari kita bersyukur kepada Allah ya. Kemudian, nah bagaimana cara mendapatkan pahala puasa tanpa berpuasa? Nah, yang pertama adalah memberikan buka puasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Karena hadis tadi, maka banyak umat muslim yang berlomba-lomba ketika bulan Ramadan seperti memberikan makanan atau bagi takjil kepada lingkungan sekitar atau di musola ataupun di masjid ya. Kemudian yang kedua adalah menyeru kepada kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Nah, maka dari itu biasakanlah melakukan segala aktivitas atau kegiatan yang baik menurut agama, termasuk menyeru kepada kebaikan. Contoh, mengajak atau menyuruh sholat, kemudian mengajak untuk mengaji. Nah, itu adalah contoh kecil menyuruh kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga tadi adalah bertekad puasa tapi memiliki uzur. Nah, padahal pengen berpuasa tapi memiliki uzur. Uzur itu adalah halangan ya. Seorang muslim akan tetap mendapatkan pahala puasa ya, meski ia tidak berpuasa karena ada uzur syar'i ya. Uzur syar'i misalnya seperti menyusui, kemudian wanita yang sedang haid ataupun nifas, kemudian lansia, kemudian musafir dan lain sebagainya ya. Padahal pengen berpuasa tetapi karena ada udzur syar'i maka memaksakan untuk tidak berpuasa ya. Hal ini berdasarkan ketentuan umum mengenai pelaksanaan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Nah, barang siapa melaksanakan perintah-perintah ini, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Dan barang siapa tidak melaksanakan perintah-perintah ini karena udzur syar'i seperti yang saya sebutkan tadi, maka ia akan tetap mendapatkan pahalanya dengan syarat dalam hatinya itu ada keinginan kuat dan untuk melaksanakannya dan merasa bersedih hati karena tidak bisa menunaikan puasa ya. Dia akan tetap mendapatkan pahala dengan syarat di dalam hatinya itu kuat karena ingin melaksanakan puasa karena Allah Ta'ala ya. Akan tetapi barang siapa yang mampu menunaikan perintah-perintah tersebut dan tidak memiliki uzur apapun, tidak memiliki uzur syar'i apapun, lalu ia tidak menunaikannya, maka ia akan mendapatkan dosa ya. Berarti dia sengaja meninggalkan puasa ya. Puasa Ramadan hukumnya wajib, jadi dia mendapatkan dosa ya. Kemudian yang keempat adalah dikerjakan secara konsisten, yaitu terus menerus tapi memiliki uzur ya. Jika seorang muslim secara konsisten senantiasa melakukan puasa pada masa-masa longgar dan sehat, maka ia tetap mendapatkan pahala puasa ketika ia tidak mengerjakannya karena sakit ataupun bepergian ya. Itu tadi adalah cara meraih pahala puasa tanpa berpuasa. Semoga puasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala. Amin. Sekian dari saya, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ki sandine piye ki? Nek Pak Irfan. Wes sandine piye lali aku?
Sopen sponsor lewat Rolling Stone. Buh pirang menit nggak?